Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang indeks arsip. Indeks arsip adalah tanda pengenal berkas atau judul berkas yang berupa kata tangkap atau caption yang dapat membedakan arsip tersebut dengan arsip lainnya. Nah, dengan melakukan indeks, ini kita dapat memudahkan dalam mencari suatu arsip. Berikutnya, kegunaan indeks. Indeks memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk memudahkan dalam menyimpan dan mencari arsip, untuk menyatukan arsip yang mempunyai ciri yang sama, untuk membedakan arsip yang satu dengan yang lainnya, untuk menjaga kerahasiaan arsip lebih terjamin. Nah, jadi dengan adanya indeks atau dengan kita melakukan indeks, itu kemungkinan kehilangan arsip itu akan kecil. Nah, terus mempermudahkan kita dalam mengarsip surat ataupun menemukan surat tersebut. Syarat indeks. Syarat-syarat sebuah indeks yaitu merupakan kata benda yang dapat memberikan pengertian kebendaan, mencerminkan arsip yang bersangkutan, singkat, jelas, dan mudah dimengerti, sesuai dengan kebutuhan. Tata cara atau peraturan mengindeks. Mengindeks adalah menentukan urutan unit-unit atau bagian-bagian dari kata tangkap atau caption yang akan disusun menurut abjad. Nah, kata tangkap ini dapat berupa nama orang, nama badan, judul masalah, nama tempat, atau angka, tergantung dari sistem penyimpanan yang akan kita gunakan. Berikutnya, peraturan mengindeks nama orang. A. Nama orang Indonesia. 1. Nama tunggal adalah nama orang yang terdiri atas satu suku kata, maka diindeks seperti nama tersebut ditulis. Oke, baiklah. Di sini kita akan mencoba bagaimana cara mengindeks nama tunggal. Oke, nama tunggal itu artinya namanya itu cuma satu suku kata. Gitu. Nah, contoh di sini ada Krisnandi. Nah, satu suku kata. Nah, karena namanya itu hanya satu suku kata, otomatis namanya itu masuk ke dalam unit 1. Unit kedua dan unit ketiga itu kosong. Nah, kode abjad itu kita dapatkan dari dua huruf pertama dari unit 1. Nah, untuk urutan abjad itu kita dapatkan setelah kita mendapatkan seluruh kode abjad, baru akan kita urutkan. Oke. Sekarang kita contoh Krisnandi. Dia berada di unit 1. Kodenya dua huruf pertama dari kata Krisnandi yaitu CR. Berikutnya Herawati. Di unit 1 Herawati. Kode abjadnya dua huruf pertama yaitu HE. Suprayanto. Unit pertama Suprayanto. Kode abjadnya SU. Carolina. Diletakkan di unit 1 Carolina, kode abjadnya adalah CA. Berikutnya Rita, kode abjadnya dua huruf pertama yaitu RI. Nah, sekarang baru kita melakukan urutan abjad. Nah, kita urutkan abjad terdahulu. Oke, di sini ada CA, ada CR. Nah, duluan CA. Jadi CA nomor 1, CR nomor 2. Terus ada HE nomor 3. R duluan, RI nomor 4 dan SU nomor 5. Nah, begitu kira-kira untuk cara mengindeks nama tunggal. Berikutnya. 2. Nama ganda adalah nama orang yang terdiri atas lebih dari satu suku kata. Maka diindeks berdasarkan suku kata terakhir dari nama tersebut.
Oke, kita akan mencontohkan bagaimana cara mengindeks nama ganda. Nah, nama ganda itu adalah nama orang yang terdiri dari lebih dari satu suku kata. Nah, di sini contohnya ada 2 suku kata, 3 suku kata, dan lainnya. Nah, cara mengindeksnya adalah suku kata terakhir itu kita tempatkan di unit pertama. Atau kita pindahkan ke depan nih, suku kata terakhir. Contoh ada Ina Wijayanti. Di unit pertama itu kita tulis Wijayanti. Unit kedua Ina. Salah ya. Huruf pertamanya harus huruf besar, Ibu lupa. Nah, jadi untuk penulisannya, huruf pertama itu harus huruf besar. Unit ketiga tidak ada karena dia cuma dua suku kata. Jadi kosong. Nah, kode abjad itu kita ambil dari 2 huruf pertama dari unit 1, yaitu WI. Jadi huruf pertamanya besar, huruf keduanya kecil ya. Lanjut. Adinda Nur Aisyah. Suku kata terakhirnya yaitu Aisyah. Kita letakkan di unit 1. Nah, jadi kalau dia lebih dari 2 suku kata, nah, suku kata di unit pertama itu suku kata terakhir. Nah, di unit kedua itu kita balik ke depan kembali, yaitu Adinda. Jadi bukan Nur ya, Adinda. Di unit ketiga baru Nur. Jadi kalau dibalikan, itu kita mengindeksnya menjadi Aisyah Adinda Nur. Bukan Aisyah Nur Adinda, bukan ya. Nah, kodenya dari unit pertama itu AI. Berikut, Aryo Wibisono. Di unit pertama, Wibisono, Aryo. Unit ketiga, kosong. Kodenya WI. Berikut, Muhammad Fatir Al-Rashid. Nah, suku kata terakhirnya adalah Rashid, Muhammad. Nah, kalau dia 4 suku kata gimana? Nah, unitnya cuma ada 3. Nah, sisanya diletakkan semua, sisa namanya, di unit terakhir, yaitu unit ketiga. Jadi, Rashid unit pertama, Muhammad unit kedua, unit ketiganya Fatir Al. Nah, karena sisa namanya. Kode abjadnya adalah RA. Lanjut, Susanto Wibowo. Unit pertama Susanto, unit pertamanya Wibowo, unit keduanya Susanto. Unit ketiga kosong. Kodenya WI. Nah, sekarang kita mau mengurutkan abjad nih. Nah, setelah kode abjadnya datang, setelah kode abjad dapat, kita akan mengurutkan abjadnya. Nah, di sini yang pertama adalah AI. Ya kan? Lanjut, HBCD terus R ya. RA 2. Nah, berikutnya untuk 345 ini kodenya WI semua nih. Nah, jadi gimana? Kita ambil yang mana? Nah, kita lihat di unitnya. Di sini ada Wijayanti, ada Wibisono, ada Wibowo. Nah, huruf ketiganya yang mana duluan? Wibowo dan Wibisono. Lihat lagi huruf keempatnya yang mana duluan? I apa O? Wibi atau Wibi apa Wibo? Wibi ya, otomatis. Wibisono itu nomor 3, Wibowo nomor 4. Nah, terakhir Wijayanti nomor 5. Nah, kira-kira begitulah cara mengindeks nama ganda atau nama orang yang lebih dari satu suku kata. Yang ketiga, nama keluarga
atau suku atau marga adalah nama orang diikuti nama keluarga atau suku atau marga. Maka diindeks berdasarkan nama keluarga atau suku atau marga. Nah, contoh nih kayak di orang Medan. Nah, orang Batak itu ada marganya, ada si Hombing, si Torus. Nah, itu namanya itu misalkan Adi si Hombing. Nah, ada nama marga yang melekat dari namanya tersebut. Nah, kita akan mengindeks bagaimana cara mengindeks nama orang yang ada nama keluarga atau suku atau marga di namanya tersebut. Nama keluarga atau suku atau marga. Oke. Contohnya di sini ada Cindy Harahap. Nama marganya adalah Harahap. Terus ada Abdul Haris Nasution. Nama marganya Nasution. Tommy Soeharto. Nama keluarganya itu keluarga dari Soeharto. Sekar Arumbinang. Dan Jody Gondokusumo. Nama keluarganya Gondokusumo. Oke, cara mengindeksnya yaitu berdasarkan nama keluarga atau suku atau marganya. Jadi, nama marganya, nama suku, nama keluarganya kita tempatkan di unit pertama. Oke, Cindy Harahap. Harahap. Unit kedua, Cindy. Unit ketiganya, kosong. Kode abjadnya, HA. Abdul Haris Nasution. Nasution di unit pertama. Abdul di unit kedua. Dan Haris di unit ketiga. Kodenya NA. Tommy Soeharto. Soeharto di unit pertama. Tommy di unit kedua. Unit ketiga kosong. Kode abjadnya SO. Sekar Arumbinang. Sekar Arumbinang. Arumbinang di unit pertama. Di unit keduanya ada Sekar. Unit ketiga kosong. Kodenya AR. Jody Gondokusumo. Gondokusumo di unit pertama. Jody di unit kedua. Unit ketiga kosong. Kodenya GO. Oke, sekarang kita urutkan abjadnya. Yang pertama ada AR. Terus GO yang kedua, HA yang ketiga, NA yang keempat, SO yang kelima. Oke, begitu kira-kira untuk mengindeks nama keluarga atau suku atau marga. 4. Nama orang yang memakai gelar yang diutamakan adalah nama asli atau nama marga, sedangkan gelar ditempatkan di unit terakhir. Beberapa gelar yang umum digunakan yaitu gelar akademis, yaitu gelar yang didapat setelah seseorang menyelesaikan suatu bidang pendidikan seperti SPD, dokteranda, dokterandes, dokter, insinyur, profesor, MM, dan sebagainya. Gelar keagamaan, ya kalau di agama Islam itu ada kiai haji, hajah, ustadz. Nah, kalau Buddha itu ada biksu, kalau Kristen ada pendeta atau pastor.
Berikut gelar kebangsawanan, itu seperti Raden, Sunan, Sultan, Cut. Kalau di Bali ada Ida Bagus atau Ida Ayu. Kalau di kita untuk Melayu itu ada Tengku atau Wan. Nah, berikut gelar kepangkatan seperti Kapten, Kolonel, Jenderal, Komisaris Besar, Laksamana. Terus ada gelar jabatan seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Lurah, Direktur, dan sebagainya. Nama orang yang memakai gelar. Nah, tadi ada banyak ya gelar-gelar yang udah Ibu sebutkan. Nah, kita contohkan. Yang pertama ada Dr. Randa Hajah Dewi Laraswati, MSI. Oke, yang diindeks itu adalah namanya. Nah, gelarnya itu kita letakkan di unit terakhir. Oke. Namanya Dewi Laraswati. Suku kata terakhir dari namanya yaitu Laraswati, diletakkan di unit 1. Unit keduanya Dewi. Unit ketiganya gelarnya yang dia punya tadi. Kita pakaikan tanda kudung. Dr. Randa. Terus ada Hajah. Terus ada MSI. Tutup kurung. Kode abjadnya diambil dari unit 1 yaitu LA. Berikut Kiai Haji Abdullah Nasution SE. Namanya adalah Abdullah Nasution. Unit 1 Nasution. Nah, Nasution itu marga ya. Terus Abdullah. Di unit ketiganya Kiai Haji dan SE, tutup kurung. Kode abjadnya NA dari unit 1. Terus AKBP Teguh Waskito SH. Nah, gelarnya dia ada AKBP dan SH. Namanya dari suku kata terakhir Waskito, kita letakkan di unit 1. Unit keduanya Teguh. Teguh. Unit ketiganya pakai tanda kurung AKBP dan SH, tutup kurung. Kodenya WA. Lanjut. RA apa? Raden Ajeng. Melur Ishartanti. Nama terakhirnya adalah Ishartanti. Unit kedua, Melur. Unit ketiga, gelarnya yaitu RA, Raden Ajeng. Raden ya, Raden Ajeng. Kodenya IS dari Ishartanti. Terakhir, Kapten Pierre Tendean. Nah, ada yang kenal nggak sama Kapten Pierre Tendean ini? Salah satu pahlawan ya. Nama terakhirnya Tendean. Unit keduanya Pierre. Unit ketiganya titelnya, gelarnya yaitu Kapten. Kodenya TE dari Tendean. Oke, sekarang kita urut abjadnya. Yang pertama itu ada IS, terus ada LA, terus kok LA sih? 2, terus NA nomor 3-nya, nomor 4-nya PE, nomor 5-nya WA.
Oke, begitulah untuk mengindeks nama orang yang memakai gelar. 5. Nama orang yang menggunakan singkatan, baik di depan maupun di belakang. Jika diketahui kepanjangannya, maka diindeks dengan cara menulis lengkap singkatan tersebut. Jika tidak diketahui kepanjangannya, maka diindeks dengan nama jelasnya. Nama orang yang menggunakan singkatan. Jadi ada nama orang itu dia pakai singkatan. Ada yang kita tahu singkatannya itu apa, ada yang kita tidak tahu maksudnya ada yang kita tahu kepanjangan dari nama singkatannya itu, ada yang kita tidak tahu. Nah, kalau kita tidak tahu kepanjangannya apa, kita buat sesuai dengan singkatannya. Kalau kita tahu, kita panjangkan singkatan tersebut. Contoh nih, A. Rahman. Nah, A itu bisa saja Abdul, bisa saja Ahmad. Nah, kita nggak tahu nih. Nah, kalau kita tidak tahu pasti, jangan kita jabarkan atau kita panjangkan. Kita ambil kata Rahmannya. Di unit pertamanya Rahman, itu namanya dia. Unit kedua singkatannya. Kita nggak tahu nih panjangannya apa. Jadi kita buat aja di situ A. A. Rahman diindeks menjadi Rahman A. Unit ketiga, kosong, kodenya adalah RA dari unit 1. Terus M, Maulana S. Nah, M itu tidak selamanya Muhammad, ya. Tidak selamanya kepanjangan dari Muhammad. Nah, jadi daripada salah, kita ambil saja namanya, kita letakkan di unit 1, yaitu Maulana. Unit keduanya M, unit ketiganya S. Kodenya yaitu MA. BJ Habibie. Nah, siapa nih yang nggak kenal sama BJ Habibie? Satu Indonesia juga tahu, ya kan? Nah, karena kita tahu itu BJ Habibie itu siapa, otomatis kita tahu dong kepanjangan dari namanya siapa, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Nah, kita panjangkan nih singkatannya. Jadi di unit pertama itu ada Habibie, unit keduanya Baharudin, unit ketiganya Yusuf ya, pakai abjad lama. Nah, Baharudin ini pakai D-nya double, terus pakai C ya, nama orang zaman dulu. Nah, Baharudin Yusuf Habibie diindeks menjadi Habibie Baharudin Yusuf. Kode abjadnya yaitu HA. Yang ketiga, Doni Setiawan K. Nah, singkatannya ada di ujung. Kita ambil nama Doni Setiawannya. Suku kata terakhir yaitu Setiawan. Unit keduanya Doni. Unit ketiganya K. Kodenya SE. M Galih P. Unit satunya Galih, unit keduanya M, unit ketiganya P. Kodenya GA. Nah, sekarang kita urutkan abjadnya. GA 1, HA yang kedua, MA yang ketiga, RA 4, dan yang kelima adalah SE. 6. Nama urutan kelahiran. Nah, biasanya ini terjadi di Bali, itu seperti Putu, Wayan, Made, Nyoman, Ketut. Nah, diutamakan yang diindeks adalah nama diri diikuti oleh gelar urutan kelahiran. Nama urutan kelahiran. Nah, ini adanya di Bali ya, seperti yang tadi udah Ibu bilang.
Contoh di sini ada I Wayan Widiada. Nah, itu namanya kita letakkan di unit 1. Nah, untuk urutan kelahirannya kita letakkan di unit berikutnya. Nah, contoh Widiada I Wayan Widiada. Unit 1-nya ada Widiada. Unit kedua I Wayan. Nah, jadi itu gabung ya. Kode abjadnya WI. Terus Nimade Desiana. Desiana unit pertama. Unit keduanya Nimade. Unit ketiga kosong. Kodenya DE. Terus Ida Bagus Putu Arsana. Unit 1 Arsana. Unit kedua Putu. Unit ketiganya Ida Bagus. Oh, lari kemana dah? Kodenya AR. I Nyoman Putra. Unit 1-nya Putra. Unit keduanya I Nyoman. Unit ketiga kosong. Kodenya PU. I Ketut Rajasa. Unit pertama Rajasa. Unit kedua I Ketut. Unit ketiga kosong. Kodenya RA. Nah, sekarang kita abjadkan nih. Mana yang dulu? Yang pertama itu AR. Yang kedua DE. Yang ketiga PU. Yang keempat RA. Dan yang kelima WI.